فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Zat yang telah menciptakan aku. Sesungguhnya Allah pasti menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat yang dimaksud yaitu kalimat la ilaha illallah. Semua nabi, semua rasul alaihimus salatu wassalam, mereka semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Semuanya mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafi. Rukun yang kedua adalah itsbat. Artinya ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka maknanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kalimat la ilaha illallah di sini ada dua rukun. Yang pertama nafi. Dari kalimat la ilaha itu nafi. Artinya nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Yang kedua illallah itu itsbat. Artinya itsbatul ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang dikatakan dia bertauhid kepada Allah kalau dia meyakini tentang dua rukun ini. Seorang dikatakan dia bertauhid kepada Allah kalau dia meyakini dua rukun ini. Ketika dia tidak mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, maka dia belum bertauhid. Belum terjaga darahnya dan hartanya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik, dari ayahnya Tariq bin Ashyam al-Ashja'i radhiyallahu an. Nabi bersabda SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah faqad haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, maka terjaga darah dan hartanya dan hisabnya atas Allah. Artinya ketika orang itu tidak mengingkari sesembahan yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, maka dia belum bertauhid. Dan ini termasuk bab yang penting dalam kitab tauhid yang merupakan tafsir tauhid. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Dan dia wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Kita harus yakin demikian. Dan itulah yang ditanamkan oleh para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Semua nabi, semua rasul alaihimus salatu wassalam mendakwakan dakwah ini. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Yang dikatakan taghut kullu ma ubida min dunillah.
Apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah. Semua yang disembah oleh manusia nggak boleh kita benarkan. Apakah sesembahan itu atau agama itu nggak boleh kita benarkan. Karena semua sembahan selain Allah itu batil. Karena Allah sudah menyatakan demikian di dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang demikian hanya satu yang hak, yaitu Allah. Selain Allah semuanya batil. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah batil. Dan Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya ketika para sahabat radhiyallahu ajma'in diajarkan oleh Nabi tentang kalimat la ilaha illallah, setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, enggak ada lagi sahabat yang menyembah Lata, Uzza, Hubal, Mana, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang menyembah apa yang tergantung di Ka'bah 360, tidak ada lagi. Karena mereka yakin yang disembah hanya satu, yaitu Allah. Yang wajib mereka sembah, yang mereka wajib ibadahi adalah Allah. Yang mereka harus yakini Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, sebagai Malik, sebagai Mudabbir, Muhyi, Mumit. Mereka yakini itu semuanya, hatta kaum musyrikin. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pemilik langit dan bumi, Allah sebagai pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan. Orang musyrikin mengakui itu. Tapi ketika diajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka nggak mau. Mereka masih menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, dan ini semuanya batil. Makanya Nabi mendidik para sahabat radhiyallahu anhum di atas tauhid ini, bahwa kalau sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak boleh lagi dia mengakui semua sesembahan, semua sembahan, apakah itu Lata, Uzza, Mana, apakah itu agama Yahudi, Nasrani, atau agama apa saja, atau yang mereka sembah, apakah mereka menyembah kubur, batu, pohon, semuanya batil, semuanya sesat, dan semuanya kufur. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ini yang harus tanamkan kepada diri kita dan anak kita. Sebagaimana Luqman menanam kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Enggak ada di muka bumi kezaliman yang paling zalim melainkan syirik. Enggak ada kemungkaran yang paling mungkar melainkan syirik. Tidak ada maksiat yang paling maksiat kecuali syirik. Artinya menyekutukan Allah, mengadakan sekutu bagi Allah. Allah tidak akan redha selama-lamanya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan ini mereka yakin, dan Nabi tidak pernah berhenti mendakwakan ini. Selama 13 tahun di Mekah belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban yang lain. Yang Nabi tanamkan siang dan malam tauhid, tauhid, tauhid. Makanya Nabi mengatakan pada waktu orang-orang kumpul, orang-orang Quraisy Mekah mau kumpul, Nabi mengatakan kepada mereka semuanya, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilallah, kalian akan menang, kalian akan sukses, kalian akan beruntung, kalian akan bahagia dengan kalimat ini. Hadis ini sahih li ghairi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Harus kita tanamkan demikian. Kita harus meyakini bahwa satu ilah, yaitu Allah, dan satu agama yang hak adalah Islam. Selain Islam gak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ini konsekuensi dari tauhid kita, bahwa seluruh agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah menyatakan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dan Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Harus meyakini ini seorang mukmin, seorang muslim. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid, kalau ada orang meyakini bahwa semua agama baik, semua agama sama, bahwa Yahudi Nasrani itu benar baik, maka dia murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Karena kita harus yakin satu agama yang hak,
yaitu Islam. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Nas Al-Quran mengatakan demikian dalam surah Ali Imran ayat 19 dan juga dalam surah Ali Imran di ayat 85. Dan juga Nabi bersumpah, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda SAW, "Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka." Artinya Nabi sudah menjelaskan, ketika orang sudah datang agama Islam ini, kemudian dia tidak beriman dengan agama ini, tetap dia dengan agamanya, dengan agama Yahudinya atau Nasraninya atau agama-agama yang lain, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan Allah juga menyatakan demikian dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab yang maksud siapa? Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk. Ini nas, dalil yang wajib kita kedepankan, yang kita junjung, dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib mengimani ini, bahwa kita wajib meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak adalah Islam. Dan kita juga selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Kita wajib meyakini bahwa satu yang berhak diibadahi hanya Allah. Dan kita wajib mengingkari. Sekarang umpamanya kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita biarkan ada orang menyembah kepada Allah, menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah Isa, menyembah ini semua batil. Kita wajib mengingkari. Wajib mengingkari. Dengan apa? Dengan hati kita. Tapi ketika kita kuat, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingkari dengan apa? Mengingkari dengan tangannya. Dihancurkan patung-patung itu yang dibuat oleh bapaknya, yang dibuat oleh kaumnya. Maka Ibrahim mengatakan, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Ingat, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, terang-terangan, nggak ada dakwah sembunyi, terang-terangan mengatakan kepada mereka, di depan mereka semuanya, "Aku berlepas diri dengan semua yang kalian sembah selain Allah, kecuali satu yang tetap aku ibadah, yaitu Allah yang telah menciptakan aku. Karena Allah pasti menunjuki aku. Semua selain Allah tidak akan bisa menunjuki manusia. Apakah itu patung, pohon, batu, Isa, atau yang lainnya yang disembah oleh manusia, tidak bisa menunjuki manusia. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah satu. Wa yahdin. Kemudian Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat yang kekal pada anak cucunya, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dan ini yang harus kita dakwakan, agar umat Islam kembali kepada kalimat ini. Karena kalimat ini mempunyai dua rukun, yang dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, dan dia wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah.